Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri azumati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa, jadi ini akan saya jelaskan. Ada satu ungkapan penting dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Miftahul Falah wa Misbahul Arwah fi Dzikrillahil Karimil Fattah. Ini satu kitab yang dari awal sampai akhir memang berbicara tentang bab zikrullah. Tetapi di situ, di tengah-tengah kitab ini ada satu ungkapan yang luar biasa yang perlu saya sampaikan kepada umat mukminin mukminat sekalian, ya. Ini mengenai apa? Afatul musir ilallah. Mengenai efek-efek yang menghambat, ya, perjalanan seseorang menuju kepada Allah. Beliau sebutkan afatul musir ilallah al-qati ala ba'dis sa'irin ala tariqihim asyarah. Jadi ada 10 faktor yang senantiasa menghambat perjalanan seseorang menuju kepada Allah. Jadi ini bisa kita jadikan muhasabah, ya. Dari 10 hal ini pasti 1, 2, 3, 4 atau mungkin siapa tahu semuanya ada di dalam diri kita, sehingga kita merasa ada sesuatu yang merantai kaki kita, untuk kaki spiritual, ya, bukan kaki fisik kita, yang membuat kita terasa terbebani untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, ru'yatul amal. Melihat amal baik, melihat taat kita. Ya. Jadi ru'yatul amal, karena itu kalau kita habis berbuat baik, beribadah, taat, zikir, baca Quran, berbuat baik apa saja, ibadah apa saja, lupakan. Jangan pernah diingat-ingat. Itu menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Kenapa? Efeknya orang bisa takjub pada diri sendiri, bisa merasa puas dengan amalnya, bisa ingin memamerkan riya dengan amalnya. Nah, ini pertama. Yang kedua, wa imdadul amal. Ini bukan amal tapi amal pakai hamzah, yaitu senang dengan imajinasi, angan-angan yang barangkali melampaui batas. Memang namanya angan-angan ini melampaui batas, karena ini adalah bagian dari bayangan-bayangan yang seringkali orang menikmati angan-angan atau khayalan atau imajinasi ini, yang diam-diam dia membuat satu keputusan hanya gara-gara imajinasinya tadi. Tapi ini imajinasi yang muncul karena pengandaian. Seandainya besok begini, seandainya aku, wah, dia coba nikmati itu. Dan diam-diam dia menjadi romantis dengan imajinasi tadi. Nah, ini menjadi ibarat peribahasa kita, kata dalam tempurung. Ya, kata dalam tempurung. Anda maknai sendiri itu. Ya, ini akan menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Yang ketiga, tahaddusun nafsi bibulughil wilayah. Lah, ini omongan hawa nafsu. Ya, omongan, ucapan hawa nafsu itu selalu berbicara. Ingat, ini hadatsatun nafsi, bukan
ucapan hati, bukan fatwal qulub, bukan fatwanya hati, bukan. Ini ucapan hawa nafsu. Betapa banyak orang yang terjebak menganggap itu tadi kata hati paling dalam, nurani, bisikan paling ini. Enggak taunya itu hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Mengatakan, kamu sudah sampai di tahap kewalian. Bayangkan, ini para penempuh jalan spiritual, ruhani, jalan sufi, seringkali terjebak di sini. Diam-diam dia mengatakan, apakah saya wali ya? Apakah saya ada di makom wali ya? Atau kadang-kadang, kayaknya kamu ada di makom para wali. Apalagi misalnya mimpi ketemu para wali, ngobrol dengan para wali, dia menganggap bahwa dirinya sudah semakom setara dengan para aulia. Hati-hati, ya. Ini bisa menjebak, menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ar-rukun liqbalil khalq. Ar-rukun liqbalil khalq. Dia mulai nyaman diterima oleh publik, oleh umat. Wah, umat mulai mendukung pengajiannya nih. Umat mulai mendukung majelisnya. Umat mulai ini, hati-hati, hati-hati. Ini bisa menjebak perjalanan spiritualmu. Jangan sampai ar-rukun merasa nyaman dengan itu. Nah, ini peringatan tegas dari Ibnu Athaillah. Ya. Jangan sampai mungkin dalam bahasa sekarang, alhamdulillah follower saya sudah luar biasa misalnya. Lalu diam-diam kita merasa mengalami kenyamanan spiritual. Loh, ini bisa menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu nomor 4. Nomor 5. Wal muqni bimar'il ahlam. Ya, orang mulai menerima mimpi-mimpi saja. Ya, jadi fenomena-fenomena mimpi seringkali dijadikan pegangan. Oh, semalam aku mimpi ini, kapan lagi mimpi itu? Dianggap dia sudah pada satu level spiritual tertentu dengan mimpi-mimpi itu. Maka hati-hati ya dengan mimpi. Dengan mimpi itu hati-hati. Mimpi itu memang ada yang disebut ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Tapi kalau orang salah menafsirkan mimpi itu, waduh, ini bukan mimpinya yang salah, tapi menafsirkannya yang didasarkan oleh kepentingan hawa nafsu, atau memang karena tidak mengenal ta'wilul ahlam, ya, mengenal ta'wil ahlam yang sesungguhnya. Hati-hati, ya. Kemudian nomor 6, ta'annus bil wirid. Asik dengan wirid. Bayangkan, wirid itu bisa wirid itu mengistiqomahkan. Zikir itu namanya wirid, mengistiqomahkan kebajikan tertentu, wirid, mengistiqomahkan qiraatul Quran, wirid. Anda mulai ta'annus, aku kok asik nih ya. Kalau saya sudah wirid tuh asik. Loh, yang dilarang itu bukan wiridnya. Wiridnya harus istiqomah, tapi merasa asik. Kenapa? Kenapa ini menghambat? Karena seseorang ketika asik dengan wirid,
itu orang bisa kehilangan al-madhkur, kehilangan yang diwiridi, yang dizikiri, yaitu Allahu Rabb. Jadi kalau begini, kalau Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya menyebutkan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan sejuknya, indahnya, bahagianya mata hatiku di dalam sholat. Ingat, yang membuat sejuk indahnya mata hati Nabi itu bukan sholatnya, bukan wujud amaliyah sholatnya, tapi fis sholah, yang ada di balik sholat. Apa yang ada di balik sholat? Ayo. Itu yang membuat Nabi bahagia betul ketika sholat. Yaitu di balik sholat ada Allah di sana. Ada Allah di balik sholat. Itu yang membuat Nabi bahagia betul. Makanya bunyinya fis sholah bukan bis sholah. Nah, tuh. Kemudian nomor 6, nomor 7, wat taladzuz bil warid. Taladzuz itu tadi juga menikmati asik, indah, nikmatnya warid, anugerah-anugerah yang melimpah. Apakah itu anugerah ma'rifah, anugerah musyahadah, anugerah muraqabah, anugerah karomah, anugerah pengetahuan-pengetahuan, al-anwar nur. Bersyukur harus, tapi nyaman asik dalam wilayah itu bisa menghambat perjalanan Anda menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Ya. Banyak orang terjebak loh ya. Bahkan orang mencoba taladzuz di sana. Nomor 8, as-sukut lil wa'di. Ya. As-sukut lil wa'di. As-sukut lil wa'di itu adalah diam itu lil wa'di terhadap janji Allah. Artinya begini, bahwa dia begitu acuh saja terhadap janji Tuhan yang luar biasa, dan dia menjadi apatis. Itu berarti apa? Seseorang sedang kehilangan rasa yakin dia terhadap janjinya Allah. Jangan sampai sedikit pun kita ragu terhadap janjinya Allah. Itu membuat kita terhambat menuju kepada Allah. Yakin. Kesembilan, al-ittifa bizam. Cukup dengan asumsi-asumsi, dugaan-dugaan. Aku cukup dengan dugaanku begini, asumsiku begini, mungkin bermula dari pendapatku begini dan itu dan seterusnya. Ya, ini padahal itu ya zam itu munculnya dari diri kita. Jangan sampai itu diasumsikan sebagai sebuah kebenaran absolut. Ya, itu bisa menghambat perjalanan kita menuju kepada Allah. Terakhir yang ke-10 adalah wal ghurrah billah. Al ghurrah billah itu artinya terkena tipu daya ketika dia menghadap kepada Allah. Loh, kok bisa ya? Wa gharratkum billahil gharur. Artinya begini. Betapa banyak orang ketika beribadah merasa sudah nyambung dengan Allah. Ketika beribadah sudah merasa, wah ini saya sudah beres dengan Allah.
ketika berkomunikasi dengan Allah, dia merasa dia meraih sebuah level yang luhur. Itu namanya huru. Apalagi nanti dibuka mukasyafah oleh Allah. Nah, makanya hijab itu, tirai itu bisa dari zulmah, dari kegelapan. Bisa juga dari minan nur, dari cahaya. Antara lain apa? Ya ketika orang beribadah, ketika taqarrub, dia merasa sudah nyampe di hadapan Allah. Padahal itu tadi baru pada level simbol-simbol, istilahnya barangkali gerbangnya saja baru kelihatan, tiba-tiba dia sudah merasa ada di hadapan sang raja. Nah, ini yang saya sebut hijab cahaya itu sampai seperti itu. Ya. Maka ini penting 10 hal ini supaya kita muhasabahkan di dalam diri kita, ruhani kita, perjalanan menuju kepada Allah ini. As-suluk ilallah, as-sayru ilallah. Ya. Apapun thariqah Anda, wirid Anda, pengetahuan Anda, 10 hal ini sangat penting. Karena ini akan menyelubungi seluruh proses perjalanan dan pengalaman ruhani Anda. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.